Duduk di atas Void Beast, menyerang dengan ganas, berapa banyak orang sejak zaman kuno yang mampu melakukan hal ini? Lebih tepatnya, ini adalah Raja Void Beast, salah satu makhluk terkuat. Saat ia tumbuh dewasa, ia mungkin bisa menjadi abadi. Bahkan binatang buas jenis ini pun ditekan oleh Si Hao. Tinjunya melonjak dengan pancaran teknik yang berharga dan kekuatan ilahi yang mengerikan saat mereka mengacungkannya, terus-menerus menghantamnya. Binatang itu dipukul sampai batuk mengeluarkan banyak darah, telinga dan hidung semuanya retak, seluruh tubuhnya merah padam. Void Beast meraung, penuh amarah, bahkan lebih dari sekadar penghinaan dan keengganan. Ia belum pernah bertemu makhluk sekejam ini sejak lahir hingga sekarang. Serangga tak penting, menjauhlah dariku. Ia meraung, memutar tubuhnya dengan panik, mencoba menunjukkan teknik-teknik yang berharga. Namun, saat ini, semuanya gagal, tidak dapat mentransfer kekuatan ilahi atau menunjukkan kemampuan ilahi. Kekebalan ajaib. Anak muda ini sungguh misterius, benar-benar berhasil mencapai prestasi seperti ini, membuat kekuatan rahasianya yang hampa menjadi tidak efektif sama sekali, teknik yang berharga tidak dapat terbentuk dan muncul. Ah! Void Beast meraung, ingin melepaskan diri dari Si Hao. Ia ditunggangi, dihujani serangan, rasa sakit yang hebat membuat semua yang ada di depan matanya menjadi gelap. Suara tulang yang patah sulit untuk ia tahan, ini adalah bentuk penghinaan. Bahkan orang sepertimu bisa duduk di tubuhku? Minggir! Binatang buas ini menjadi gila, seluruh tubuhnya berguling-guling, menggunakan metode rahasia, mencoba menampilkan kemampuan ilahi. Namun, ini hanya memicu serangan yang lebih mengerikan. Orang biadab sepertimu, bahkan jika kau ingin menjadi tungganganku, aku akan melewatinya. Aku harus membunuhmu hari ini. Lupakan soal menunggangi tubuhmu, aku harus menginjak kepalamu juga. Si Hao memarahi. Dia juga benar-benar marah, merasakan kemarahan ini sejak awal pertempuran. Tubuhnya mengalir dengan darah, sesuatu yang jarang terjadi setelah kultivasinya melampaui rekan-rekannya. Tangan kirinya menekan kepalanya, tangan kanannya menghantam, hampir mematahkan lehernya. Kemudian, tinju lainnya menyusul, lengannya ditekuk ke belakang, membentuk busur, menghantam ke arah wajahnya. Void Beast ketakutan, dengan panik menggerakkan kepalanya untuk menghindar. Namun, tinju itu tetap mendarat. Hanya saja, tinju itu mengenai rongga matanya. Tulang-tulang di sana langsung retak, sudut matanya pecah, darah mengalir keluar. Sungguh menyedihkan. Paling tidak, Void Beast belum pernah mengalami bencana seperti ini sebelumnya. Ia hampir menjadi gila, benar-benar disiksa oleh seseorang seperti ini. Hong! Tinju berikutnya menghantam dagunya. Pada saat itu, Void Beast berteriak, mulutnya penuh busa berdarah, giginya patah semua. Darah mengalir keluar, gigi tajamnya rontok. Saat ini, mulutnya hancur berkeping-keping, pemandangannya sangat menyedihkan. Itu karena Si Hao tidak hanya menggunakan kekuatan fisik, dia juga menunjukkan teknik yang berharga, sekarang menggunakan metode Kunpeng. Cahaya keemasan yang tak berujung melonjak, membawa 108.000 pedang ke langit, pedang-pedang ini melepaskan suara logam. Mulutnya terluka parah, terpotong-potong. Bahkan ada beberapa pedang Dewa Emas yang menusuk mulut dan tubuhnya. Si Hao melancarkan pukulan mematikan, ingin membunuhnya sepenuhnya, tidak memberinya kesempatan lain. Void Beast berteriak dengan sedih. Luka-luka ini terlalu serius, rasa sakitnya sulit untuk ditanggung. Ia menghantam bumi yang besar. Selain itu, ia mengarahkan punggungnya ke tanah, ingin jatuh terlentang, menghantam Si Hao ke bumi dalam sekejap dan membebaskan dirinya. Itu karena ia benar-benar tidak tahan lagi. Orang ini duduk di atas tubuhnya, menyiksa dan mempermalukannya, menghancurkannya tanpa henti. Ia akan segera mencapai kondisi kritis. Jika orang biasa, di bawah pemboman teknik Kunpeng, tubuh dan jiwanya akan langsung musnah. Namun, Void Beast benar-benar kuat, dagingnya tak tertandingi. Meskipun tidak dapat menggunakan teknik yang berharga, ia masih dapat menarik kekuatan rahasia dari kehampaan untuk memulihkan tubuhnya. Peng! Benda itu menghantam bumi, menyebabkan bumi yang besar itu retak. Retakan besar itu meluas entah sampai berapa mil. Namun, bagaimana mungkin Si Hao terbanting ke tanah? Dia melompat keluar, dengan cepat membalik, menghantam tubuh Si Hao, dan menjepitnya di sana. Kali ini, teknik berharga Kunpeng bagaikan matahari keemasan yang meledak saat menghantam ruang di antara alisnya. Kaca!
Itu adalah suara tulang dahi yang retak. Dagingnya sangat kuat, sehingga mampu menahannya, tidak terhantam. Hanya ruang di antara kedua alis yang mengalami sedikit kerusakan. Auhou! Void Beast mengeluarkan raungan keras, matanya terbelalak. Ia menggerakkan kepalanya yang besar, melawan dengan panik. Suaranya sangat keras. Kali ini, saat Sihao menghantam keluar, dia menggunakan kekuatan terbesarnya. 18 tanduk itu bertabrakan dengan teknik berharga dan pancaran tinju. Pada saat itu, beberapa tanduk patah dan jatuh dari tubuhnya. Itu cedera serius. Kita harus ingat bahwa tanduk-tanduk ini adalah sumber kekuatannya. Biasanya, bagaimana mereka bisa terluka? Ada kekuatan rahasia yang mendukung mereka, membuat mereka sangat kuat. Namun, sekarang, seseorang menghancurkannya. Ini seperti langit runtuh dan bumi runtuh, pertama kalinya Void Beast merasakan kengerian seperti itu. Teknik berhargaku sudah tidak efektif lagi, bagaimana mungkin kau memiliki kemampuan seperti ini, seperti klan kaisar tertentu dari dunia kita? Void Beast tercengang, bergumam karena panik. Ketika Sihao mendengar ini, dia langsung terkejut. Benar, di duniamu, ada juga klan yang memiliki kemampuan serupa, tetapi mereka semua seharusnya sudah menghilang dari keberadaan, keturunan yang tersisa seharusnya tidak ada apa-apanya. Void Beast meraung, berjuang keras. Sihao merasa khawatir. Ia tahu bahwa di dunia ini ada beberapa ras yang memiliki kemampuan seperti itu, tetapi ia tidak pernah menyangka mereka hanya keturunan, apalagi ada ras di sisi lain dunia yang memiliki kemampuan ini, mampu menjadi klan kaisar yang hebat. Aku tidak bisa mati. Bagaimana mungkin aku dibunuh oleh ras yang tidak berguna dengan darah kotor? Aku akan hidup. Void Beast menjadi gila. Setelah kepalanya terbentur, kondisi mentalnya pun menjadi sedikit kacau. Pada saat ini, keinginannya untuk bertahan hidup melonjak, membuatnya semakin gila. Ia berjuang keras. Sihao menekannya dengan sekuat tenaga, menggunakan metode rahasia yang paling ampuh untuk membunuhnya. Akhirnya, suara keras terdengar. Tulang dahinya hancur. Cahaya ilahi melonjak, hampir membunuhnya sepenuhnya. Namun, tepat pada saat ini, di antara alisnya, ada simbol Dao kuno yang melesat keluar dari roh primordialnya. Simbol itu melepaskan cahaya cemerlang, membuat Sihao terlempar. Terlebih lagi, simbol Dao ini melilit Void Beast, dan segera bergerak ke samping. Dagingnya pun pulih dengan cepat. Ini tanpa diragukan lagi merupakan simbol ilahi yang dapat menguasai esensi langit dan bumi, secara tak terduga mampu merekonstruksi daging. Tubuh diciptakan kembali, menghidupkan kembali tubuh yang sekarat. Sihao merasa sangat kesal. Dia sudah akan membunuh Void Beast ini, namun orang ini malah diselamatkan. Jelaslah bahwa itu adalah simbol Dao yang ditinggalkan di dalam tubuhnya oleh seorang tokoh besar untuk mempertahankan hidupnya, bukan berharap dia mati di alam ini. Sihao mengejarnya, tidak ingin melepaskannya. Akan tetapi, simbol Dao ini terlalu cepat, memiliki kekuatan hampa saat bergerak antara langit dan bumi. Jika mereka adalah orang biasa, mereka pasti sudah terlempar jauh. Namun, Sihao memegang pedang abadi-abadi di tangannya, membelah kehampaan, melintasi kehampaan, mengejarnya begitu saja. Suara renyah terdengar di udara. Simbol Dao hancur berkeping-keping, lalu berubah menjadi abu yang berserakan. Sementara itu, di saat yang sama, Void Beast pulih sepenuhnya, bahkan tanduk yang patah pun beregenerasi, pulih ke puncaknya. Sihao tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengeluarkan kristal berisi setetes darah sejati Phoenix yang tersegel di dalamnya, melahap darah berharga itu dengan sekali teguk. Ini adalah sesuatu yang khusus ditinggalkannya, tepatnya untuk saat ia menghadapi situasi berbahaya guna membantunya memulihkan vitalitasnya. Kabut berdarah berlama-lama di udara, cahaya berharga yang tak berujung melonjak, seolah-olah seekor burung Phoenix mengalami nirwana. Esensi spiritual Sihao melonjak, juga pulih dalam sekejap. Tatapan mata Void Beast dingin. Ia telah kembali tenang, lalu menjadi dingin dan acuh tak acuh lagi. Serangga sepertimu, membuatku mengalami siksaan seperti itu, hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Void Beast berbicara dengan suara yang menakjubkan. Sudah kalah, tapi masih berani menyombongkan diri? Sihao mengejek. Tidak lebih dari sekadar sedikit kecerobohan, karena terkejut. Namun, aku tahu bahwa kekebalan kekuatan sihir tidak dapat digunakan terus-menerus.
Sekarang, kamu tidak dapat menunjukkannya lagi, dan aku sedang waspada. Apalagi yang dapat kamu lakukan terhadapku? Void Beast berbicara dengan suara dingin dan dalam. Ia melangkah maju, membunuh energi yang meluap ke surga. Apa yang terjadi berikutnya, tanpa diragukan lagi, adalah pertempuran hebat yang menentukan. 6 reinkarnasi Dao dan 9 revolusi seni surgawi ditampilkan hingga mencapai puncaknya, bertarung hingga matahari dan bulan tampak redup, langit kehilangan warna. Kekacauan purba melonjak. Darah terus berceceran. Tubuh mereka sepenuhnya merah padam, tubuh mereka compang-camping, pertarungan antara keduanya mencapai klimaks. Keduanya menderita luka serius yang tak terbayangkan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perjuangan lainnya. Void Beast meraung, bentuk kehidupan rendahan seperti kalian yang darahnya tidak murni mengalir di tubuh kalian, leluhur kalian sudah dikalahkan, apalagi orang seperti kalian. Terima saja kematian. Ia menggunakan metode yang paling kuat. Kemampuan ilahinya muncul. Suara walala terdengar di antara langit dan bumi. Pada saat itu, 8 rantai besar muncul, menyerang Si Hao. Bahkan jika dia menghindar, dia tetap tidak bisa melawan. Mereka tetap menembaki dia. 8 rantai raksasa itu datang dari arah yang berbeda, melilit seperti naga dan meneteskan darah. Rantai-rantai itu tampak sangat menyeramkan, pada akhirnya semuanya mengunci Si Hao, memenjarakannya dalam kehampaan. Haha, Void Beast tertawa keras, sangat ganas. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan berkata, klan kami menguasai ruang, tidak ada yang bisa melepaskan diri dari belenggu kekosongan. Dengan 8 belenggu yang dikenakan pada tubuhmu, ini adalah batasan langit dan bumi untuk memberikan penghakiman. Bagaimana kau akan berjuang bebas? Boom! Ia tidak membuang waktu. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, ia membuka mulutnya, melepaskan bilah spasial untuk membunuh Si Hao. Makhluk jahat, apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Pembalikan yin yang milik Kun Penglah yang akan membunuhmu, kata Si Hao, tubuhnya bersinar. Namun, dia mengerutkan kening, dengan cepat mengubah pikirannya dan berkata, pembalikan yin yang masih belum mencapai potensi terbesarnya. Aku akan menggunakan teknik berhargaku sendiri untuk membunuhmu, juga kemampuan ilahi bawaan. Itu juga akan menekanmu, membuatmu benar-benar mengalami kekalahan. Bodoh, kau pikir masih ada waktu untuk bicara, kata Void Beast dengan dingin. Namun, segera setelah itu, ia terkejut, karena pihak lain benar-benar punya waktu. Pecahan-pecahan waktu beterbangan, kekuatan waktu bergerak, semuanya langsung berubah. Si Hao menggunakan metode kedua yang diperolehnya dari tulang makhluk tertinggi, reinkarnasi. Saat ini, dia menggunakan kekuatan waktu. Menggunakan hukum waktu yang suci untuk melanggar hukum ruangku, teriak Void Beast, matanya menunjukkan kepanikan. Kekuatan yang paling ditakuti ras mereka adalah waktu, atau teknik berharga spasial dapat dianggap tak tertandingi. Namun, setiap kali mengalami korosi waktu, maka mungkin ada kekalahan besar. Ah! Sang binatang Void berteriak, merasakan dirinya bertambah tua, saripati darah di tubuhnya mengering, menjadi sangat lemah. Kekuatan waktu tidak memiliki bentuk. Ketika digunakan pada tubuhnya, ia langsung tampak menua 10.000 tahun. Tubuhnya tersentak-sentak, membuatnya sulit untuk berdiri. Void Beast runtuh dan menghantam bumi besar. Pada saat yang sama, Si Hao mematahkan 8 rantai besar itu, dan langsung berjuang melepaskan diri. Dia berubah menjadi dewa perang emas, menginjak-injak Void Beast. Simbol Dao penyelamat nyawa sudah digunakan, apalagi yang tersisa. Kaki Si Hao terinjak, cahaya berdarah memercik keluar. Void Beast yang telah kehilangan waktu berteriak dengan sedih. Setengah tubuhnya terinjak-injak hingga berlumuran darah. Makhluk jahat, serahkan nyawamu. Tidak ada hal yang tidak terduga terjadi kali ini. Setengah dari tubuh Void Beast bahkan terinjak-injak hingga compang-camping, jadi wajar saja ia kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya yang dahsyat. Terlebih lagi, saat ini, kondisi tubuhnya yang memburuk belum pulih, masih sangat lemah, jatuh ke usia lanjut. Sisiknya longgar, tanduknya tumpul dan tidak bercahaya. Saat ini, lupakan saja Si Hao, sekalipun itu seseorang yang hanya memiliki 1 untai energi abadi, itu sudah cukup untuk mengakhiri hidupnya. Namun, Void Beast bukanlah makhluk biasa. Meskipun sudah jatuh ke kondisi seperti ini, ia tetap membalas, merasa tidak puas.
Justru karena biasanya, ia lebih tinggi dan lebih tinggi dari makhluk lain, jadi ia tidak ingin kalah sekarang, tidak ingin mati. Oh, siapa yang mengatakan ini? Darah kami kotor, darahmu mulia dan tinggi, jadi mengapa kau diinjak-injak di bawah kakiku? Si Hao mengejek. Hai serangga rendahan, apa gunanya kemenangan sesaat? Saat pasukan duniaku benar-benar datang, bahkan 10.000 dari kalian tidak akan cukup untuk membunuh, semuanya tanah kotor. Meskipun Void Beast diinjak-injak oleh seseorang, ia tetap saja sombong dan tidak mau mengalah, tetap merasa lebih unggul secara naluriah, dan kesulitan menerima kenyataan bahwa orang-orang di alam ini bisa melukainya. Peng! Terhadap Void Beast yang masih bersikap sombong bahkan saat ditekan, si Hao hanya menghentakkan kakinya ke bawah, menghancurkan mulutnya. Darah langsung terciprat keluar. Darah berceceran ke segala arah, gigi-gigi beterbangan. Darah itu berubah menjadi bubur berdarah. Adegan ini agak menyedihkan. Kapan Void Beast pernah diperlakukan seperti ini? Diinjak-injak dan dipukuli, separuh tubuhnya bahkan hancur berkeping-keping. Matanya memancarkan cahaya yang ganas. Ia merasa bahwa ia mungkin tidak akan bisa lolos dari ini, dan karena itu, ia menatap si Hao dengan kebencian. Pada saat yang sama, ada semacam rasa takut, pikirannya merasakan beberapa kontradiksi. Bicaralah saja, katakan apa yang terjadi di duniamu, katakan semua yang kau ketahui, lalu aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu dan menggunakanmu sebagai tungganganku, kata si Hao. Dia ingin sekali tahu seperti apa dunia purba di seberang sana. Seperti apa sebenarnya makhluk-makhluk yang ada di sana, mengapa mereka begitu kuat, menghancurkan wilayah itu sampai mereka tidak bisa bernapas. Dia ingin tahu apakah sistem kultivasi di sisi lain mirip dengan sisi ini, seberapa hebatnya. Lupakan saja tentang mendapatkan apapun dariku. Bahkan orang sepertimu ingin menjadikanku tunggangan? Teruslah bermimpi, kata Void Beast. Si Hao tidak berkata apa-apa lagi, mengangkat kakinya lagi, menghentakkan kakinya. Setengah dari mulut yang compang-camping itu langsung menghilang. Sekarang hanya bisa mengirimkan suara melalui kehendak ilahinya. Kemudian, si Hao membelah dahinya dengan satu tebasan, memberikan bahaya hidup dan mati bagi roh primordialnya, sambil berkata, mengambilmu sebagai tunggangan juga tidak akan membuatku tenang. Aku yakin masih ada Void Beast lain di duniamu itu, jadi tidak masalah jika aku menangkapnya nanti. Sekarang, jika kau ingin hidup, maka mulailah menjelaskan. Void Beast sangat marah, dan di saat yang sama, ia merasa semakin takut, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, kekuatan waktu menghilang, jadi tubuhnya sudah berangsur-angsur pulih dari kondisi tuanya. Namun, bagaimana mungkin Void Beast yang sudah kehilangan separuh tubuhnya ini bisa melawan? Aku tidak akan memberitahumu, ia menyemangati dirinya sendiri, berharap agar keinginannya sendiri menjadi lebih kuat lagi. Tepat pada saat ini, si Hao tiba-tiba mengambil tindakan. Sebuah pedang menebas roh primordialnya, mencegahnya pulih ke puncaknya dari keadaan layu, melukai roh primordialnya. Terlebih lagi, si Hao melancarkan serangan ganas, bertindak cepat, mengunci kesadaran ilahinya. Dia ingin mengamati roh primordial itu dengan paksa dan menjelajahi segalanya. Kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Void Beast meraung. Ia menjadi cemas dan marah. Jejak roh primordial seseorang adalah keberadaan mendasar mereka, jika itu diperiksa oleh orang lain, itu berarti tidak akan ada lagi rahasia yang bisa dibicarakan. Semangat primordialnya mulai terbakar, siap meledak. Si Hao tertawa dingin, dengan paksa menekannya, mencegahnya meledak. Namun, tepat pada saat itu, tubuhnya menjadi sedingin es, merasakan gelombang dingin. Sebuah pedang diacungkan, memotong kepalanya, lalu dia cepat-cepat mundur. Itu karena di dalam roh purba itu ada gelombang kekuatan penghancur. Ada simbol-simbol misterius yang menyala, siap menghancurkannya. Void Beast berteriak, tidak. Ini adalah batasan klan untuk mencegah teknik berharga terkuat milik ras mereka bocor. Ada simbol yang diterapkan pada semua pengikut penting mereka, jadi begitu seseorang menjelajahi roh primordial mereka, mereka akan meledak. Void Beast tidak mau menerima ini. Ia berteriak dengan gila, membakar esensi darahnya untuk menghentikan ini. Pada saat ini, ia benar-benar ketakutan yang tak tertandingi. Pada akhirnya, simbol itu benar-benar mati, tidak benar-benar meledak. Hidupmu benar-benar cukup gigih. Apakah kamu ingin berbicara sekarang? Ceritakan padaku hal-hal yang ingin aku ketahui.
kata Si Hao. Karena dia ketakutan, itu berarti dia takut mati, jadi mungkin dia bisa mendapatkan beberapa rahasia. Lupakan. Void Beast ternyata masih sangat tegas, menolak sekali lagi. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku akan mencincangmu sedikit demi sedikit dan memakanmu, kata Si Hao. Dia mengeluarkan sebuah kuali besar, menuangkan air mata air suci ke dalamnya, bersiap untuk memasaknya. Sialan. Void Beast sedikit gugup, terus-menerus mengumpat. Ia belum pernah bertemu musuh seperti ini sebelumnya. Itu adalah Void Beast, makhluk tingkat tertinggi dengan garis keturunan yang kuat. Kapan ia pernah jatuh menjadi makanan? Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi sejak dunia pertama kali terbentuk. Lebih baik langsung mati dan terbakar menjadi abu daripada dimasak oleh orang lain sekarang. Beraninya kau? Teriaknya dengan marah. Mengapa aku tidak berani? Si Hao benar-benar tenang. Dia mengacungkan pedang abadi-abadi, dan kemudian dengan suara peu, dia mengeluarkan sepotong besar daging dari tubuhnya yang tingginya lebih dari 10 zang. Setelah potongan daging itu dikeluarkan, daging itu dicuci, lalu langsung dibuang ke dalam kuali. Segala sesuatu di depan mata Void Beast menjadi gelap, hampir mati karena marah saat itu juga. Ini terlalu memalukan. Bukan hanya tubuhnya yang compang-camping, pikirannya juga merasakan sakit yang lebih hebat. Ia belum pernah menderita seperti ini sebelumnya. Boom! Void Beast tidak dapat mentolerir hal ini. Sebuah bola cahaya khusus keluar dari kepalanya dan memasuki tubuhnya. Kepalanya telah terpenggal, kehilangan sambungan dengan tubuhnya, tetapi sekarang, tulang-tulang di anggota tubuhnya bersinar, lalu menyala, mulai terbakar. Jenis fluktuasi ini terlalu mengerikan. Ia merobek langit, membuat kehampaan runtuh. Karena ini adalah Void Beast, jadi wajar saja jika pemandangan tak beraturan seperti ini muncul. Si Hao tidak terlalu banyak berpikir, percaya bahwa makhluk itu mencoba menghancurkan dirinya sendiri, jadi dia mundur. Namun seiring berjalannya waktu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh besar itu terbakar menjadi abu, semua energi vitalnya naik dalam semburan cahaya, memasuki kepala itu. Kemudian, kesengsaraan petir menghantam, kekosongan bergemuruh. Kelahiran kembali? Si Hao sangat terkejut. Binatang buas ini terlalu menyeramkan. Segalanya sudah berkembang ke tingkat ini, jangan bilang dia masih akan menentang surga. Kepalanya memperoleh nutrisi, menyerap kekuatan rahasia kehampaan dari segala arah, membungkus dirinya di dalamnya. Seekor binatang kekosongan kecil muncul di tengkoraknya, berwarna emas dan cemerlang, siap muncul kembali. Boom! Langit dan bumi meletus, kekuatan rahasia kehampaan yang bahkan lebih menakutkan sedang bergerak, kuatnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, yang lain juga merasakannya. Proyeksi Void Beast yang sangat besar muncul di langit, menghadap ke bumi yang luas. Ini adalah jenis fenomena yang tidak teratur, kekuatannya tak tertandingi. Ya Tuhan, itu adalah Raja Void Beast. Apakah dia sedang mengalami kelahiran kembali? Di kejauhan, terdengar suara teriakan. Yang berteriak bukanlah orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi, melainkan seseorang yang datang dari sisi lain. Orang-orang ini datang dari dunia lain, dan memiliki pemahaman yang lebih. Mereka sebelumnya telah mendengar bahwa adegan kelahiran kembali Void Beast akan menampilkan proyeksi kekosongan leluhur kuno untuk membantu generasi selanjutnya dalam memadatkan kekuatan kekosongan. Selain itu, ada berbagai jenis pemandangan tidak teratur. Cahaya keberuntungan dilepaskan dalam ribuan garis, kemegahan ilahi berjumlah puluhan ribu. Itu benar-benar kelahiran kembali yang sedang terjadi. Tidak bagus, begitu Void Beast mengalami kelahiran kembali, dia akan menjadi lebih kuat. Orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi akhirnya menyadari sesuatu, ekspresi mereka menjadi serius. Di batas pegunungan, Si Hao juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Sosok Void Beast milik leluhur kuno itu terlalu besar. Sosok itu hanya samar-samar, tetapi sudah membuat yang lain merasa seperti tercekik. Kau benar-benar terbawa oleh angan-anganmu. Si Hao mencibir. Ia tidak lagi merasa khawatir, bergegas maju dengan kecepatan ekstrim, pedang abadi-abadi menebas. Hah! Dia terkejut. Dia tiba-tiba dihentikan oleh kekuatan hampa. Tiba-tiba, di bunga dao besar di atas kepalanya, sosok yang tidak jelas itu membuka matanya, menatap ke depan.
Void Beast yang saat ini sedang mengalami kelahiran kembali segera bergetar. Kemudian, tempat itu runtuh, kekuatan rahasia kekosongan dan leluhur kuno menghilang. Benda ini adalah, ia menatap sosok yang duduk di bunga dao besar milik Si Hao, menampakkan ekspresi waspada. Kelahiran kembali gagal. Kekosongan di sekitarnya runtuh. Jelaslah bahwa ia tidak dapat terus hidup, dan mulai hancur. Sementara itu, Si Hao bahkan lebih tegas lagi, menebas pedangnya untuk mencegahnya hancur sendiri atau hal-hal tak terduga terjadi. Pedang menusuk keluar. Kepala dan roh primordialnya terbelah dua, lalu meledak, tubuh dan jiwanya terhapus sepenuhnya. Si Hao mencari-cari di sekitar tempat ini, dengan hati-hati menyimpan kuali itu. Dia merasa sangat patah hati, berkata, jika aku tahu, aku akan langsung menyimpan seluruh tubuhnya. Hanya ada sepotong daging seukuran 10 zang di dalam kuali, yang jumlahnya tidak sedikit. Namun, dibandingkan dengan seluruh Void Beast, itu masih sangat kurang. Ini daging suci Void Beast, lebih baik daripada tidak sama sekali kurasa, masih ada yang bisa dimakan. Dia tidak memasaknya di sini, menyimpan semuanya, lalu kembali ke medan perang itu. Saat ini, semua orang sedang bertarung, semuanya saling mencabik. Tanah berlumuran darah, mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, pertempuran besar sedang berlangsung. Kemana kau pergi? Apakah kau melihat kelahiran kembali Void Beast? Wang Xi saat ini sedang menghadapi musuh, keduanya berimbang. Ketika dia melihat Si Hao, dia menanyakan hal ini. Melihatnya, tetapi dipotong-potong olehku. Si Hao menjawab dengan cara yang tidak terlalu cepat atau lambat, sosoknya agak aneh dan tampak menyeramkan saat dia berdiri di medan perang. Ketika kata-katanya terdengar, medan perang ini segera menjadi agak sunyi. Siapakah orang ini, yang telah mencincang Void Beast? Hal ini membuat yang lain sedikit tercengang, beritanya sungguh mengejutkan. Void Beast jelas merupakan eksistensi tingkat atas, yang mengolah 3 untai energi abadi, dan jarang bertemu musuh. Mundur selangkah, meskipun tidak sebanding dengan seseorang, ia masih bisa berlari, karena kemampuan terbesarnya adalah menyatu dengan kehampaan. Secara umum, sangat sulit untuk membunuh Void Beast. Ketika yang lain mendengar kata-kata tiba-tiba ini, mereka semua tercengang. Banyak kultivator dari lembaga Dewa Surgawi memandang ke arah mereka, termasuk Lu Tuo, Putri Yao Yu dan yang lainnya. Terdengar suara Ci. Seseorang tertawa. Momen damai itu dengan cepat hancur. Mata semua orang berbinar-binar. Itu adalah makhluk dari sisi lain, terlebih lagi individu luar biasa yang bahkan Xuan Kun akan kesulitan menghadapinya. Bahkan orang sepertimu berfantasi tentang membunuh Void Beast? Haha. Lalu, orang-orang di seberang sana ikut tertawa, dengan ekspresi geli dan mengejek, lebih-lebih lagi merupakan bentuk penghinaan setelah mengetahui suatu kebohongan. Tahukah kau betapa hebatnya klan Raja Void? Baru saja, mereka melakukan kelahiran kembali, sekarang sudah menyatu dengan kehampaan, kekuatan pertahanan mereka sangat kuat, mustahil bagi orang biasa untuk menembusnya kecuali mereka memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi 1 atau 2 tingkatan. Kamu hanyalah seorang kultivator alam pengorbanan suci, namun kamu berani menyombongkan diri tanpa malu? Oh, kamu tampaknya telah mengolah energi abadi, tetapi ini masih jauh dari cukup. Sungguh lelucon. Orang-orang di seberang sana mengejek, semuanya tertawa, tidak percaya sama sekali dengan perkataannya. Itu karena dalam catatan dunia mereka, kekuatan pertahanan Void Beast yang paling hebat adalah kelahiran kembali, menyatu dengan surga dan bumi, menjadi tidak bisa dibedakan, mustahil untuk dikalahkan. Itulah sebabnya tidak seorang pun percaya bahwa Si Hao membunuh Void Beast, dan menganggapnya sebagai lelucon. Void yang agung pasti bersembunyi di dalam kekosongan, butuh istirahat selama kelahiran kembali. Ketika dia keluar nanti, dia akan menjadi lebih kuat. Jika ia muncul lagi, ia pasti bukan dewa surgawi, melainkan memasuki alam kultivasi agung yang lebih tinggi, yang mampu mengawasi dunia di bawah surga. Ketika orang-orang di sisi ini dari lembaga Dewa Surgawi mendengar ini, mereka semua tercengang. Setelah Void Beast mengalami kelahiran kembali, kekuatan pertahanannya akan menjadi sehebat ini. Bukankah ini berarti bahwa saat ini ia sedang bersembunyi, dan menjadi lebih kuat ketika muncul lagi? Pikiran semua orang menjadi kacau. Kesempatan terbesar bagi ras Raja Void adalah kelahiran kembali setelah pencerahan, sesuatu yang selalu mereka harapkan. Orang hebat tiba-tiba memperoleh pencerahan di sini.
Makhluk-makhluk di sisi lain semuanya tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka melihat Xiao, mereka merasa seperti dia sudah keterlaluan dengan kebohongannya. Sekarang kehilangan muka, jadi mereka semua menunjukkan ekspresi mengejek. Xiao juga terkejut dalam hati. Apakah Void Beast benar-benar sulit dibunuh saat kelahirannya kembali? Namun, dia merasa itu cukup mudah, dan dia tidak menderita serangan balik dari kekuatan rahasia Void. Tak lama kemudian, dia teringat pada sosok kecil yang duduk di bunga dao besar itu. Apakah ini ada hubungannya dengan itu? Xiao berpikir dalam hati, dengan banyak pertanyaan di dalam hatinya. Sosok kecil itu sepertinya bukan berasal dari dunia ini, seolah-olah ia hidup di masa lalu. Apakah ia benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu? Sekarang omong kosongmu terbongkar, kurasa kau benar-benar tercengang sekarang. Makhluk-makhluk di sisi lain berkata langsung. Xiao menatap mereka dan kemudian berkata, aku sudah mengatakan bahwa Void Beast telah dicincang olehku. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian semua dapat mencoba memanggilnya dan menyuruhnya keluar untuk bertarung. Salah satu dari mereka berkata dengan nada meremehkan, semua orang tahu bahwa begitu seorang yang hebat memasuki kelahiran kembali, dia pasti akan berdiam diri selama beberapa waktu untuk berkonsentrasi pada evolusi. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi sekarang? Xiao benar-benar tercengang. Dia membunuh Void Beast, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Namun, ini juga tidak masalah, dia tidak berencana untuk benar-benar pamer sejak awal, hanya menyebutkannya dengan santai. Terserah mereka apakah mereka ingin mempercayainya. Namun, ada satu hal yang pasti. Mereka tidak mempercayainya sekarang, tetapi segera setelah itu, ketika Void Beast benar-benar menghilang, tidak muncul lagi, semua orang akan tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Pada saat itu, tentu akan terjadi keributan besar. Kau benar-benar menarik, bahkan sekarang masih saja membuat lelucon. Putri Yaoyu berbicara, sudut mulutnya menunjukkan sedikit ejekan. Banyak orang dari lembaga Dewa Surgawi memandang Xiao, beberapa dari mereka berbicara dengan suara pelan, beberapa mengolok-oloknya, yang lain marah. Sebagian besar dari mereka berperang melawan musuh, merasa sangat tidak puas terhadap masalah ini. Wajah Wangxi agak merah, dia merasa orang di sampingnya ini terlalu tidak masuk akal, bahkan berani berbohong tentang hal semacam ini, menganggapnya sebagai sebuah sumbangan, benar-benar membuatnya malu. Bisakah kau sedikit mengerti posisimu, dan bicara lebih sedikit? Ujarnya pada Xiao. Apa maksudmu bicara lebih sedikit? Kalian semua tidak mengerti. Bukankah itu hanya Void Beast? Kalian semua memperlakukannya seperti harta karun, tetapi bagiku, itu hanya seekor anjing. Jika aku ingin memakannya, aku bisa memotong 1 atau 2 potong. Saat kita kembali, aku akan mengundang kalian semua untuk makan daging Void Beast. Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Mengenai apakah itu benar atau salah, dia akan membiarkan yang lain memutuskan sendiri, itu tidak membuat perbedaan baginya. Jika orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi mengabaikannya, maka itu tidak masalah, itu sempurna untuk menghindari perhatian klan angin. Jika mereka benar-benar tahu, maka mereka pasti akan melacak semuanya kembali ke sumbernya, yang melibatkan masalah Feng Xingtian, mencarinya untuk menyelesaikan masalah. Lawan Wangxi adalah seorang pemuda berjubah putih. Saat ini, dia mencibir, merasa orang ini cukup lucu. Dia benar-benar berani berbicara omong kosong seperti itu di siang bolong. Bocah, sepertinya kau punya masalah mental yang cukup serius. Apa yang kau tertawakan sendiri? Xiao melotot padanya. Ketika pemuda berpakaian putih mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi lesu. Nada bicara macam apa ini, yang benar-benar memanggilnya, bocah nakal? Omong kosong macam apa ini, yang berani meremehkannya seperti ini? Apakah kau ingin mati? Pemuda berpakaian putih itu meninggalkan Wangxi, bersiap untuk bertarung sengit melawan Xiao. Jika kau tidak yakin, datanglah. Aku akan meledakkanmu sampai mati dengan 1 tinju. Xiao memiringkan lengannya, memprovokasi dia. Ekspresi pemuda berpakaian putih itu aneh, merasa ada yang aneh. Latar belakang macam apa yang dimiliki orang ini? Dia sangat percaya diri, tidakkah dia takut dibunuh? Perlu diingat bahwa dia setara dengan peri yang memiliki 3 untai energi abadi. Berapa banyak orang yang bisa mencapai langkah ini? Pemuda berpakaian putih itu telah bertarung dengan Wangxi sampai sekarang, tidak dapat memutuskan kemenangan atau kekalahan selama ini.
Bahkan seorang pemuda acak yang muncul berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Si Hao meliriknya sekilas, sudut mulutnya menyeringai saat dia berkata, "Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis, masih bersikap sombong, berhentilah pamer di hadapanku." "Siksi kecil, pukul saja pantatnya, lebih baik aku melihatnya mulai menangis segera." Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Wangxi menunjukkan ekspresi malu di wajahnya, dengan sedikit amarah. Orang ini benar-benar tidak masuk akal, berani berbicara sembarangan bahkan dalam situasi seperti ini, benar-benar semakin tidak terkendali. Seberapa sembrononya dia, berbicara seperti ini, dan mempermalukan lawan itu? Tubuh pemuda berpakaian putih itu berkedip-kedip, sekarang benar-benar marah. Dia melepaskan niat membunuh yang kuat. Orang ini benar-benar berani memandang rendah dirinya seperti ini adalah jenis penghinaan. Berani memperlakukan makhluk muda tertinggi dengan 3 untai energi abadi seperti ini, apakah dialah hidup? Banyak orang dari lembaga Dewa Surgawi menunjukkan ekspresi terkejut, tidak dapat tertawa meskipun mereka ingin. Sementara itu, makhluk-makhluk di sisi lain sangat marah. Keberanian ilahi pemuda berpakaian putih itu berbicara sendiri, namun orang ini berani memprovokasi dia seperti ini. Tidak seorang pun dapat melihat kekuatan tersembunyi Si Hao. Semua mengira dia hanya memiliki 1 atau 2 helai energi abadi, merasa bingung sekaligus terkejut. Apakah dia hanya ingin mati? Kematian disebabkan oleh kebodohanmu sendiri. Seseorang mendesah, menggelengkan kepalanya saat dia melihat Si Hao. Bahkan mereka yang berada di pihak lembaga Dewa Surgawi pun menyatakan pengakuannya saat mendengar ini. Orang ini terlalu gegabah. Setelah mengumbar omongannya seperti ini, dia pasti harus membayar harganya. Apakah kamu yang bertingkah bodoh? Si Hao melihat ke arah orang itu, sambil juga memiringkan lengannya. Orang itu langsung meledak marah, meninggalkan lawannya dan menyerbunya. Orang ini memiliki 2 untai energi abadi. Dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tubuh manusia, dan ekor buaya. Dari 3 kepala itu, 1 adalah manusia, 1 adalah singa, dan 1 adalah Peng yang agung. Itu sungguh tidak biasa, sangat kuat. Ini adalah spesies yang kuat di sisi lain, dikabarkan masih memiliki leluhur kuno yang hidup, kekuatan magis yang mencapai surga. Ia memiliki status yang sangat hebat di sisi lain dunia, semua keturunannya adalah ras raja. Dasar bodoh, kemarilah dan terimalah kematian. Makhluk itu menjatuhkan diri. Ia melayang ke udara, 1 kaki terjulur, ingin menendang Si Hao hingga mati dengan 1 pukulan. Pada saat yang sama, ke-6 lengannya membentuk jejak, simbol yang menutupi semuanya dengan rapat, cemerlang seperti pelangi ilahi, hendak membunuh Si Hao. Namun, Si Hao terlalu cepat. Dia meninggalkan bayangan di lokasi aslinya, memperpendek jarak dalam sekejap. Dia muncul di udara, lalu seperti Void Beast, menggenggam langit dan bumi, mampu bergerak kemana saja. Peng! Si Hao mengulurkan tangan kanannya secepat kilat, mencengkeram pergelangan kaki yang tertendang secara horizontal, mencengkeramnya dengan kaku di tempatnya seperti penjepit baja, membuat makhluk ini merasakan sakit yang menusuk. Jika dibandingkan dari segi kekuatan fisik, berapa banyak orang yang sebanding dengan Si Hao? Keduanya memiliki perbedaan level yang sangat jauh. 6 lengan makhluk ini diayunkan ke sana kemari seperti 1000 tangan biksu kuno, dengan cepat menghasilkan jejak sihir untuk membunuh Si Hao. Namun, pada saat ini, kekuatan Si Hao meledak, menjadi sangat ganas, memperlihatkan kekuatan yang mencengangkan. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya keemasan yang tak berujung, dan sambil meraih pergelangan kaki makhluk ini, dia memutarnya dengan ganas. Seolah-olah dia sedang mengayunkan orang-orangan sawah, membantingnya dengan keras ke lantai. Pada saat ini, lupakan saja makhluk ini, bahkan orang-orang di sekitar yang sedang menonton pun merasakan tubuh mereka mati rasa. Pukulan gila seperti ini terlalu berat untuk ditanggung. Si Hao mengangkatnya dan langsung menghantamkannya ke lantai yang sedingin es. Asap dan debu langsung membumbung ke langit, tanah retak, dan bumi bergetar hebat. Alasan mengapa dia mampu melakukan semua ini adalah karena kecepatan dan kekuatan Si Hao yang luar biasa. Estetika kekerasan ditampilkan sepenuhnya, menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk mencengkeram pihak lain, dan kemudian menggunakan kekuatan ilahi yang tak tertandingi, yang menghasilkan hasil seperti ini. Sementara itu, selama proses ini, ia secara alami juga menggunakan teknik berharga, menghancurkan tulang-tulang dan bagian-bagian lain milik pihak lain.
Itulah sebabnya makhluk yang berada di lantai itu seketika menjadi lemah, keenam tangannya masih dalam proses membentuk jejak ketika ia dihantamkan ke tanah, mukanya terlebih lagi membuat kontak langsung dengan tanah. Pada saat itu juga, tubuhnya berubah bentuk. Ah! Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, karena rasa sakitnya sulit ditanggung. Situasinya sangat menyedihkan. Ini adalah dunia kecil yang terbentuk melalui kerjasama diagram 10 alam dan kantung langit dan bumi, jadi tanahnya sangat keras. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk ditanggung, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Siu! Si Hao melepaskan seberkas energi pedang, langsung memenggal kepala si brengsek itu, tindakannya sangat menentukan. Ada yang masih belum yakin. Kalau mau melakukan hal bodoh, datang saja ke sini supaya bisa merasakan kematian yang disebabkan kebodohanmu sendiri. Ucapnya tanpa berpikir. Dia baru saja melakukan tindakan kekerasan seperti itu, namun setelah itu, perkataannya begitu acuh tak acuh, membuat orang lain merasa sangat aneh, terganggu sesaat. Sampahnya jauh lebih banyak daripada Void Beast. Mereka yang tidak mendengarkan akan berakhir sama, langsung dicincang. Kata si Hao. Dia melihat ke semua orang dan berkata, ada lagi yang mau dicincang.